Shalom, selamat datang di ibadah online GB Putra. Senang bisa menyambut Bapak Ibu kembali lagi secara online. Dan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, selamat datang, kami senang bisa menyambut Bapak Ibu di tempat kami. Ibadah ini bisa diikuti setiap saat melalui YouTube channel GB Putra Official. Dan Gembala Sidang kami mengadakan doa malam setiap hari Selasa dan Jumat jam 8 malam di Instagram @sukirnotarjadi. Jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini kami bisa tiba di hari ini, itu semua karena berkat dan kebaikan anugerah-Mu. Dan kalau sebentar kami mau beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, biar semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apapun yang keluar dari mulutnya itu boleh bersumber daripada-Mu saja Bapa, dan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat GB Putra, diberkati Tuhan. Kita bersyukur masuki bulan yang luar biasa ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita bersyukur bangsa kita 76 tahun merdeka oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu di rumah dimanapun kau berada, mari kita masyurkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau naikkan pujian kita mau naikkan doa-doa kita untuk bangsa kita. Kita percaya saat bangsa kita diberkati, maka kita pun akan diberkati Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Saudara kita bangkit berdiri dimanapun kau berada, kita mau masyurkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa, kami naikkan syukur kami Bapa bagi bangsa ini. Haleluya, 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 Jesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Angkat tanganmu, ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat saudara. Naikkan pujian-Mu, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Angkat tangan, ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, bagi bangsa ini
Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan. Ini doa kami untuk bangsa kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Yes Lord, haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Angkat suaramu, katakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Yes Lord. Indonesia penuh kemuliaan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Yes, haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Serahkan haleluya, serahkan haleluya, serahkan haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian, kehebatan dan kedahsyatan hanya buat Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, yang sampai detik ini memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami, kemuliaan-Mu nyata atas umat Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas kami semua yang menyaksikan hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kacau dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan suara-suara bagi Allah kita yang dahsyat saudara. Haleluya, tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita masyurkan Tuhan, kita percaya firman Tuhan, firman yang dahsyat, firman kebenaran yang menyembuhkan, yang memberi kekuatan buat saudara yang percaya. Katakan amin. Sorakan haleluya. Come on. Yeay. Haleluya. Oh. Haleluya. Yeay. Nyanyikan sama-sama firman-Mu. Come on. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Mu. Iman, iman dan keadilan menjadi perlindungan. Ku tahu lawan
malu sujud menyembahnya. Dia Raja Maha Perkasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua malu sujud menyembah karena Dia Sang Penguasa. Haleluya. Bersorak bagi Dia saudara. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis dan aku injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Panggil namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Berikan sorak-sorai buat Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah yang luar biasa saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tiba waktunya kita akan memberi, kita akan menabur. Siapkan persembahanmu dengan penuh sukacita, amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih buat hadiratmu Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Bapa, berkati tangan umat-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, yang siap menabur. Sama-sama kita katakan amin. Nanti layar TV Bapak Ibu, layar handphone Bapak Ibu ada QR code. Beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Doa buat kota ini sudah. Doa buat kota di Indonesia. Doa buat kota di Indonesia. Doa buat kota di Indonesia. Seluruh kota penuh damai. Shalom. Buat pulau di Indonesia. Doa buat pulau di Indonesia. Doa buat pulau di Indonesia. Doa buat pulau di Indonesia.
Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Sekali lagi nyanyikan shalom. Shalom. Turut terkasih dalam Kristus, shalom semuanya dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GB Putra pada hari ini. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami di sini, Anda disambut dengan penuh sukacita dan saya berdoa, jemaat juga berdoa supaya kita semua boleh terima berkat besar dari Tuhan melalui ibadah ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita naikkan doa kita untuk firman Tuhan sebentar. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa Surgawi yang sudah menyatakan karya yang agung dan besar dalam hidup kami, tidak hanya beri kami keselamatan, tapi juga memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan di saat dunia semakin hari, semakin bertambah gelap, kami semakin perlu terang yang daripada firman-Mu. Itu sebabnya pada hari ini kami mengundang Roh Kudus untuk boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, di antara kami, bahkan dalam diri setiap kami. Sehingga kami yang ikut ibadah ini pada hari ini boleh alami suatu jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup kami melalui karya Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, menyampaikan apa yang adalah isi hati Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas, tapi mengandalkan kuat kuasa, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Dan kiranya ya Tuhan, setiap kami diberikan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami akan diberkati jikalau kami tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup, Raja yang kekal. Amin, amin, haleluya. Merdeka. Merdeka adalah kata yang menggetarkan. Kata yang dijunjung tinggi di semua negara dan di setiap budaya. Merdeka adalah hal yang dicari mati-matian dengan berbagai cara oleh setiap orang di dunia ini. Hal ini bisa dipahami karena lawan dari kata merdeka adalah tertindas, terbelenggu, kemudian terikat, terpasung, terkekang. Siapa di dunia ini yang pengen hidupnya itu terpasung, terkekang, tertindas, terbelenggu? Nggak ada. Ya. Merdeka adalah sesuatu yang muncul dari dorongan dalam hati setiap umat manusia. Anak kecil saja tidak suka diatur-atur. Mereka maunya juga merdeka. Dari kecil memang karena takut berbagai hal, suka nempel sama orang tua, pengennya selalu digendong, selalu digandeng, itu waktu kecil. Sudah bisa sendiri, dia sekarang nggak mau lagi dibantu. Ya, kalau sudah besar jangan coba-coba dipegang, apalagi dirangkul. Ya, dan jangan coba kasih aturan ketat-ketat, pasti maunya berontak. Merdeka adalah kebutuhan jiwa manusia. Demi merdeka, ada orang-orang yang mengorbankan kenyamanan, mengorbankan kekayaan, mengorbankan kehormatan, keluarga, bahkan nyawa. Ada orang-orang yang lari ke dalam hutan, alami hidup tidak enak, demi yang namanya merdeka.
Ada yang pergi dari negara mereka, lari ke negara lain demi lepas dari namanya penindasan. Ada orang-orang yang dipenjara bertahun-tahun demi yang namanya kemerdekaan dan kebebasan. Saudara-saudara pasti pernah tahu yang namanya Mandela. Ini adalah satu orang yang namanya nggak usah sebut depannya, cukup belakangnya aja Mandela. Semua orang sudah tahu siapa yang dimaksud. Ya. Kalau umpama nama lain kan orang masih bertanya tuh, yang mana? Kalau Mandela udah tahu, Nelson Mandela. Tahukah saudara bahwa Nelson Mandela adalah anggota jemaat gereja Metodis? Saudara tahu tidak, dia pernah mengajar kelas pendalaman Alkitab. Dan Mandela ini tidak masuk partai komunis di Afrika Selatan. Penyebabnya karena apa? Imannya sebagai orang Kristen. Pada masa mudanya, Mandela ini memperjuangkan kebebasan bagi orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Pada umur 44 tahun, dia ditangkap dan kemudian masuk penjara. Nah, demi bebas dari penindasan, demi kemerdekaan, Mandela itu bersedia masuk penjara selama 27 tahun lamanya. Ya. Nah, kemudian dia keluar, bebas, dapat kemerdekaan. Dan kemudian orang kulit hitam juga dapat kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Mandela ini menerima 250 penghargaan dari seluruh dunia, termasuk hadiah Nobel untuk perdamaian. Nah, kalau saudara perhatikan foto-foto Nelson Mandela, itu biasanya digambarkan dia dengan tinju terkepal dan kata freedom, merdeka. Autografinya beliau itu berjudul The Long Walk to Freedom. Perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Ya. Kemudian patungnya juga dibuat dengan gaya khasnya dia. Tangan terkepal. Bahkan kepalan tangannya itu sering dijadikan ikon oleh berbagai organisasi gerakan di tempat-tempat yang lain yang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kenapa tinju terkepal? Tinju terkepal adalah gambaran simbol daripada tekad yang bulat untuk memperjuangkan yang namanya kemerdekaan. Di negara kita, para bapak pendiri bangsa kita, dari umpama Bung Karno, Bung Hatta, yang lain-lain yang ada para tokoh-tokoh yang lain, itu pernah alami namanya penjara. Demi apa? Memperjuangkan yang namanya kemerdekaan. Ya. Nah, ada orang-orang lain lagi yang mati demi kemerdekaan Indonesia. Dan kita patut menghargai para pahlawan ini. Saudara-saudara, sebagian ini berapa hari sekali mungkin lewat jalan namanya Daan Mogot. Bahkan saya tahu saudara ada yang tiap hari lewat namanya Daan Mogot. Pernah tanya nggak, itu Daan Mogot itu nama apa ya? Itu bukan nama pulau, saudara-saudara sekalian ya. Jauh banget. Daan Mogot itu adalah nama orang, ya. Daan itu adalah nama panggilan ya, kayak Aan gitulah ya, Daan Aan gitu. Nah, Daan ini sebenarnya nama panjangnya adalah Daniel Elias Mogot. Umur berapa dia meninggal ketika bertempur dengan Belanda? Umurnya baru 17 tahun 1 bulan. Dia baru sebulan rayakan ulang tahun ke-17, ikut bertempur, dan kemudian meninggal kena tembakan dari Belanda. Nah, ini adalah contoh seseorang yang menumpahkan darah supaya saudara dan saya merdeka. Jadi lain kali, saudara sekalian, kalau ada jalan Daan Mogot, kita jangan kayak kemarin-kemarin main lewat aja. Kita mesti hormat, hargai pahlawan kita, termasuk salah satunya Daan Mogot. Ya, tapi saya ngajurin saudara, kalau naik motor Daan Mogot, jangan sambil naik motor itu, satu tangan itu megangin setang, satu lagi tangan begini, kasih hormat. Jangan. Kenapa jangan? Takut tabrakan? Bukan. Kan nggak jalan motornya. Kalau saudara tangan kiri megang setang gitu, kan gas di tangan kanan. Kalau diangkat kayak gini terus, ya nggak jalanlah motornya itu. Ya. Nah, saudara sekalian begini. Merdeka itu sedemikian berharganya. Sehingga kita bersedia bayar harga. Berapa saja demi namanya merdeka. Sekalipun barangkali merdekanya itu yang kita minta kadang-kadang kebablasan.
Karena kita anggap yang namanya merdeka full itu adalah merdeka dalam arti bisa berbuat apa saja. Nah, saya rasa itu namanya kebablasan, saudara sekalian. Kadang jadi konyol, ya. Saudara tahu humor yang dulu orang katakan itu, ya. Bagaimana orang Amerika itu bertengkar dengan orang dari Tiongkok. Orang Amerika bilang, kalian tidak merdeka. Kata orang Tiongkok, kita merdeka. Kata orang Amerika, saya kalau di Amerika, saya bisa ke depan Gedung Putih. Saya bisa teriak keras-keras pakai pengeras suara. Joe Biden pikun. Dan saya tidak akan ditangkap. Kata orang Tiongkok, kita juga bisa, saya juga bisa ke Tiananmen, pakai pengeras suara, dan teriak-teriak, Joe Biden pikun. Dan saya tidak akan ditangkap juga. Sama saja kita sama-sama merdeka. Nah, semua orang ingin merdeka. Oke? Kita nggak ada yang mau diperhamba atau diperbudak. Tapi banyak orang sekali lagi salah kaprah. Ya. Ada istilah financial freedom. Kebebasan dalam hal keuangan. Ada seminarnya lagi itu. Ya. Merdeka secara keuangan artinya nggak usah lagi terikat dengan hutang atau serba nggak bebas, mau beli ini beli itu mesti mikir dulu dan lain sebagainya. Nah, orang mati-matian mencari uang untuk akhirnya jadi hamba uang. Ada orang mencari kemerdekaan dari rumah tangga yang menekan, ya. Dari rumah tangga yang menghambat kreativitas dan kebebasan. Ya. Ada yang meyakini mereka perlu bebas merdeka dari penyakit, ya, atau dari masalah-masalah kehidupan yang lain. Nah, tapi seringkali seseorang merasa dia merdeka, padahal dia masih budak. Saya kasih contoh. Ada satu orang namanya Elton John. Elton John ini diwawancarai majalah Jerman yang bernama Amica. Begini kata-kata Elton John. Saya adalah gay dan tidak akan menjadi heteroseksual. Artinya menjadi seperti kita-kita pria dan wanita, ya. Sekalipun dikasih harta sedunia. Saya punya banyak uang. Perhatikan kata-kata berikut. Tidak usah ikut aturan manapun. Tidak harus masuk kantor dari jam 9 sampai jam 5. Atau antara anak ke sekolah tiap pagi. Ini adalah hidup yang fantastis ketika kita tidak dibatasi oleh apapun juga. Nah, banyak orang mengira nih, yang kayak gini namanya merdeka yang benar-benar merdeka. Tapi kita semua tahu, nggak demikian kan? Sebab masalah inti utama manusia itu bukanlah kekurangan uang atau kekurangan makanan. Atau kurang pendidikan. Atau kurang pengobatan. Masalah utama manusia adalah dia terikat kepada dosa. Dan Elton John ini dengan pernyataannya menunjukkan betapa dia ini sebenarnya terikat dengan dosa. Dia merasa bahwa pernyataannya itu menunjukkan betapa merdekanya dia. Kita yang baca justru menyadari betapa terikatnya dia. Ya. Dia merasa bahwa dia bisa hidup menurut maunya dia, nggak usah ikut aturan orang manapun juga. Ya. Hubungannya dengan mamanya sangat amat kacau sekali. Sehingga waktu mamanya merayakan ulang tahun ke-90, mamanya terpaksa menyewa satu orang yang mirip-mirip dengan Elton John untuk disuruh pura-pura jadi Elton John. Bayangkan, tidak bicara mamanya, nggak ketemu sama mamanya. Karena mamanya tidak setuju, dia menikah dengan seorang pria. Ya. Nah, Elton John itu tidak pernah terpikir bahwa setelah hidup ini, masih ada kekekalan, di mana kita semua harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Jadi, menurut saya, saudara sekalian, kita perlu menyadari apa kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa masalah utama kita adalah kita ini adalah budak dari sesuatu. Coba kita baca Yohanes pasal 8 ayat 34. Saya akan baca dari Alkitab versi AMD, Alkitab yang mudah dibaca, ya, dengan kata-kata yang sederhana. Yohanes 8 ayat 34 versi AMD. Yohanes 8 ayat 34. Yesus menjawab, sesungguhnya setiap orang yang menjalani hidup dengan berbuat dosa adalah seorang budak, yaitu budak dosa. Kita adalah budak yang tidak merdeka. Bukan kita ini diperbudak oleh orang tertentu atau sistem tertentu. Kita ini diperbudak oleh yang namanya dosa.
Nah, Elton John itu contohnya. Jelas-jelas dia tidak bisa lepas, tapi merasa dirinya bebas. Itu ironisnya. Saudara sekalian, kemerdekaan kita yang utama dan paling hakiki itu bukan bebas dari masalah keuangan atau penyakit atau aturan-aturan manusia. Tapi dari dosa yang mengikat umat manusia. Dosa yang mengatur hidup kita dan kita nggak bisa lepas daripada cengkeramannya itu. Nah, manusia itu awalnya diciptakan dengan merdeka, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada kesusahan. Tapi manusia tidak diberikan kebebasan secara total. Itu yang perlu kita pahami, ya. Tidak ada namanya kemerdekaan tanpa batas. Ada batasnya. Dan batas itu berupa satu pohon. Coba kita baca ya. Kejadian pasal 2, 15 sampai 17 dari versi terjemahan baru. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, semua boleh dimakan. Ribuan pohon, ribuan buah. Semua bebas dimakan, boleh dimakan. Saudara pernah nggak pergi ke kebun durian? Kemudian di sana bayar Rp10.000 dan bebas makan buah durian berapa banyak boleh, dari pohon mana aja boleh, silakan. Pernah nggak ke kebun demikian? Jangan minta alamatnya dari saya, karena kebun begini nggak ada, saudara. Kecuali kalau milik mertua. Ya, 10.000 masa makan sepuasnya. Saudara-saudara sekalian, begini loh. Hawa dan Adam ini itu dikasih tahu semua boleh dimakan, ya, silakan dinikmati, kecuali satu pohon saja. Nah, jadi rupanya itu yang dianggap menghambat, ya, karena ada satu pohon nggak boleh dimakan. Saudara mesti menyadari ketika diciptakan, manusia itu diberi 3 hal oleh Tuhan. Hal pertama adalah satu kehidupan, hal kedua adalah kehendak bebas, hal ketiga adalah suatu kehendak Allah atau rencana Allah buat hidupnya. Mari kita perhatikan 3 hal ini, ya. Kehidupan ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Ada orang bilang hidup adalah perjuangan. Dia banyak susah barangkali. Ada lagi mengatakan hidup ini kejam. Udah jelas ini susah ini, ya. Ada orang bilang hidup ini adalah penjara, ya. Yang lain lagi bilang hidup ini adalah rangkaian pesta. Macam-macam lah, ya. Nah, bagi kita orang percaya, hidup ini adalah anugerah. Suatu pemberian yang indah dan akan mencapai puncak keindahannya dan kemuliaannya ketika nanti kita tiba di langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem surgawi, nanti dalam hidup yang akan datang, ya, bersama dengan mempelai kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sementara menantikan kemuliaan itu, saudara sekalian, kita hidup dalam satu dunia yang banyak air mata dan banyak masalah. Sekalipun demikian, hidup ini tetap indah buat dijalani. Dan menurut saya, hidup ini menjadi indah karena ada hal yang kedua tadi itu, yaitu ada diberikan kehendak bebas. Free will. Kita bebas menentukan apa yang kita mau dalam hidup ini. Kita bukan robot yang sudah diprogram oleh Tuhan untuk lakukan apapun yang dia mau. Tidak demikian. Bahkan kita juga bebas untuk kita mau melawan Tuhan atau kita tunduk taat kepada Tuhan. Dalam hal yang ketiga, yaitu kehendak Allah atau rencana Allah buat hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang membuat hidup itu tambah indah lagi. Karena kita ini diberikan suatu rencana dari pencipta kita, dari Bapa kita yang baik, untuk kita itu jalani hidup ini. Ya. Hidup ini menjadi capek, menjadi melelahkan, kalau kita ini nggak jelas, nggak tahu hidup ini untuk apa. Maka saya mengatakan bahwa adalah penting seseorang itu dalam hidupnya itu menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya.
Kenapa mesti tujuan Tuhan? Karena saudara-saudara sekalian, Dia menciptakan kita, otomatis Dia yang paling tahu untuk apa kita diciptakan. Nah, beberapa orang temukan kekuatan dari sesuatu yang sifatnya sementara. Tujuan hidupnya adalah untuk mencapai contoh medali emas Olimpiade, barangkali. Ya. Nah, jadi itu hal yang sifatnya sementara pendek. Itu saja membuat orang jadi kuat hadapi berbagai penderitaan dalam hidupnya, supaya mencapai tujuannya. Apalagi kita bicara tujuan dari Tuhan yang sifatnya itu kekal. Ketika seorang menemukan rencana Allah, tujuan Allah bagi hidupnya, dia menemukan kekuatan dan motivasi untuk dia itu berjuang dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, karena yang nomor 2 ini, ya, manusia itu diberi kebebasan untuk mau atau tidak mau terima rencana Tuhan bagi hidupnya ini. Di sini, maka setan itu masuk dan memanfaatkan kesempatan ini. Di sini bibit pemberontakan disemai. Ya. Coba kita baca Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3, 1 sampai 7, versi terjemahan baru. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan. Perhatikan permainan di sini yang halus sekali. Tuhan itu bilang, satu pohon jangan dimakan. Setan bilang, pasti Tuhan bilang, semua pohon jangan dimakan. Halus sekali permainannya. Ubah satu kata saja. Ya. Ayat 2. Lalu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Tuhan itu cuma bilang jangan makan, dia tambahkan jangan makan dan jangan diraba atau dipegang buah itu. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Ini intinya ada di sini. Okay? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi kuncinya itu ada di ayat 4 dan 5. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara sekalian, dari 2 ayat ini kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa terjadi karena 2 hal. Ya, yang dimasukkan oleh setan. Yang pertama adalah mempertanyakan kebaikan Tuhan. Setan itu bisiknya beginilah kira-kira ya. Sebenarnya pohon ini bagus buat kamu. Ya. Cuma Tuhan itu jahat. Dia nggak mau kamu jadi seperti dia. Jadi, maka dia larang. Tuhan memang kayak gitu sih. Dia nggak mau, nggak ada saingan. Dia nggak boleh itu ada orang itu hidupnya enak tuh. Dia nggak mau. Itu Tuhan, jahat kayak gitu. Saudara-saudara sekalian. Dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepadanya, Hawa itu kemudian terima dusta itu. Dia kemakan dengan tipuan ini. Dan pandangannya tentang Tuhan itu terbalik 180 derajat. Semula bagi dia, Allah itu adalah Bapa yang baik. Sekarang jadi diktator yang jahat. Nah, kita perlu waspadai hal demikian. Itu yang pertama. Mempertanyakan kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah mempertanyakan kebenaran perkataan Tuhan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dengan mulutnya yang berbisa itu, setan itu meruntuhkan sisa-sisa kepercayaannya Hawa.
Tuhan bilang kamu akan mati. Enggak sama sekali, enggak benar itu. Ya. Nah, ketika Hawa termakan oleh kata-kata ini dan kemudian melawan perintah Tuhan, maka efek daripada kata-kata ini itu kita rasakan sampai sekarang. Saudara, sekarang melihat di dunia ini ada namanya perang, ada namanya korupsi, ada namanya polusi, ada namanya kematian, kejahatan, kehancuran, air mata. Semua itu akibat daripada kata-kata itu yang dipercaya oleh Hawa. Nah, yang mengagetkan dari semua ini adalah begini, bahwa Hawa itu tidak dalam posisi kejepit, dia bukan lagi kekurangan, dia tidak sedang kena masalah besar, hal-hal yang seringkali membuat orang itu tidak percaya sama Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Jadi Hawa ini hilang iman percaya kepada Tuhan bukan dalam keadaan sedang susah. Apalagi kalau sedang susah. Kalau saudara lagi susah, lagi kena masalah, dan merasa tidak berdaya, nggak tahu mesti apa-apa untuk ngapain, maka saudara mesti hati-hati dengan jebakan yang satu ini. Mempertanyakan kebaikan Tuhan dan mempertanyakan kebenaran janji-janji Tuhan. Ya. Ketika kita sedang dalam keadaan kejepit, setan itu berbisik. Memangnya kamu pikir Tuhan itu baik? Mana janjinya? Saudara-saudara perhatikan bahwa ada dua aspek dosa yang perlu kita perhatikan. Ya. Yaitu dosa itu ada aspek kuantitatifnya dari segi jumlahnya dan ada aspek kualitatifnya dari segi berat atau ringannya dosanya. Nah, coba kita perhatikan ya. Kuantitatif. Jumlah dosa yang seorang lakukan. Kita perlu tahu bahwa dari segi kuantitas, yang namanya berdosa itu tidak perlu banyak-banyak. Cukup satu saja. Saudara dianggap melanggar lampu merah, itu tidak harus 10 kali melanggar, baru dibilang melanggar. 1 kali saja, sudah cukup dibilang melanggar. Ya. Yakobus pasal 2, ayat 10 sampai 11. Yakobus 2, ayat 10 sampai 11. Perhatikan ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 11. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi ada 10 perintah Allah. Saudara tidak usah melanggar 5 atau 10 untuk dianggap melanggar. 1 sudah cukup. Jadi jangan bilang begini. Ya, jangan bilang gini. Saya memang orangnya tuh suka nyuri punya orang, tapi saya nggak pernah bersumpah palsu, tahu nggak? Ya, nggak kayak yang situ tuh. Nggak boleh begitu. Ya. Saya memang suka bohong, sering sumpah palsu, tapi saya nggak pernah selingkuh, tahu nggak? Nggak bisa gitu, saudara sekalian. Ya. Nah, dosa itu dalam bahasa Yunani itu, salah satu kata yang dipakai adalah hamartia. Hamartia ini adalah diambil dari istilah orang memanah. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran, tidak kena yang di tengah-tengah. Ya. Nah, terserah melesetnya mau berapa jauh. Meleset 5 cm kek, meleset 5 meter kek. Pokoknya kalau meleset, itu namanya hamartia. Ya. Jadi tidak ada setengah hamartia atau seperempat hamartia. Jadi akhirnya kita menyadari dosa ini bukan masalah jumlah atau kuantitas yang besar. Ya. 1 kali sudah cukup untuk dibilang berbuat dosa. Nah, maling ayam 100 ekor dengan maling ayam 1 ekor. Apa bedanya antara yang maling 100 ekor sama maling 1 ekor? Saya ini agak khawatir bahwa maling yang 100 ekor itu merasa diri lebih daripada yang maling 1 ekor. Lo lebih apa? Paling enggak lebih berani, ya. Paling enggak lebih kreatif, lebih pintar daripada dia cuma 1 ekor. Saya juga ada khawatir yang maling 1 ekor merasa diri lebih baik daripada yang maling 100 ekor. Paling enggak saya orangnya ada batas, ya, ada penguasaan diri. Dia mah serakah, ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan masalah jumlah perlu gede-gede amat. 1 sudah cukup.
Lalu ada masalah kualitatif, ya, berat atau ringannya ini. Nah, tapi saudara akan menemukan bahwa di mata Tuhan, seseorang itu tidak harus melakukan. Tapi niat saja sudah dianggap dosa. Yakobus itu bicara soal berzina dan membunuh. Tadi contohnya ya. Oke. Tapi menurut standar dari Yesus, berzina itu adalah tidak harus melakukan secara fisik. Cukup menginginkan saja, itu dianggap sudah melakukan. Ya. Membunuh itu tidak perlu menghilangkan nyawa orang. Cukup marah dan bilang orang bego gitu saja, tolol gitu saja, itu sudah dianggap membunuh. Ya. Kalau gitu sekalian aja dong, ada yang bilang begitu. Ya, kalau melirik aja dianggap melakukan, ya sekalian aja melakukan. Karena ada pikir demikian. Ya. Ada nggak yang punya pikiran seperti itu? Ya. Saya kan tidak lakukan dituduh itu, tapi saya dituduh juga tuh. Ya udah sekalian aja saya lakukan. Ya. Saya ini nggak makan nangka, tapi kena getahnya. Sekalian makan aja, itu sama-sama repotnya. Nggak boleh begitu, saudara-saudara sekalian. Karena orang mesti ingat apa kata firman Tuhan di Galatia, pasal yang ke-6, ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur seseorang, itu juga akan dituainya. Setiap kali orang berbuat dosa itu suatu taburan yang akan dia tuai. Ya. Maka saudara sekalian, kita perlu menyadari aspek ini. Nah, kita juga perlu menyadari dua efek dosa. Apa saja yang dosa lakukan dalam hidup manusia? Satu, memperbudak dan merusak. Ya, memperbudak. Yang kedua, merusak atau menghancurkan. Ya. Memperbudak manusia, ya. Saudara baca kata-kata Tuhan Yesus, ya, yang tadi dinyatakan di Yohanes 8 ayat 34, budak dosa. Ya. Di Roma 6 ayat 12 ada lagi begini. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kalau seorang adalah budak dosa, dia menuruti keinginan dosa. Ya. Nah, manusia ini boleh banyak pencapaiannya nih. Banyak kemajuannya lah, ya. Bos-bos di Amerika Serikat. Jeff Bezos, ya. Kemudian yang dari Inggris itu Richard Branson sudah pergi sampai ke ruang angkasa. Katanya begitu, saudara-saudara sekalian. Ilmu pengetahuan luar biasa berkembang. Teknologi sangat amat luar biasa. Kita sudah injakan kaki di bulan, sebentar lagi akan ke planet Mars katanya. Ya, kita sudah berhasil lepas dari ikatan gravitasi bumi. Kita sudah bebas dari banyak penyakit. Kusta, sampar, TBC sudah bisa dikalahkan. Ya. Tapi dalam satu hal, manusia itu terikat dan tetap kalah. Itu apa? Dia adalah budak dosa. Dari mana kita tahu manusia adalah budak dosa? Sederhana sekali. Yaitu bahwa dia sudah tahu apa yang salah tetap dilakukan. Dia sudah tahu apa yang benar dan nggak bisa melakukan. Itu namanya diperbudak oleh dosa. Ya. Nah, manusia boleh beralasan lah, macam-macam alasannya lah. Alasannya seperti apa? Alasannya, ya sistem membuat saya jadi begini nih. Ya. Nah, saya dipaksa oleh keadaan. Saya ini besar di keluarga yang kacau. Saya sebenarnya nggak mau, tapi teman saya bujuk saya terus. Kayak gitu-gitulah, kira-kira berbagai alasan lah. Ya. Nah, tapi semua itu hanya kamuflase terhadap satu kenyataan. Semua kita tidak berdaya. Dosa memperbudak kita karena kita mendapatkan kenikmatan dari dosa. Entah itu dosa seksual, entah itu adalah korupsi, atau dosa-dosa lain, termasuk dosa yang namanya amarah tak terkendali, macam-macam saudara-saudara sekalian. Ya. David Barros itu bendahara gereja di Bradford di Inggris. Dia pernah masuk penjara karena mencuri uang. Ya. Tapi rupanya Pak Pendeta di sana itu melihat orang ini dan merasa ini orang perlu dikasih kesempatan kedua. Jadi David ini kemudian dikasih kesempatan untuk menjadi bendahara gereja. Ya. Dia bawa lari uang gereja sebesar kira-kira 600 juta rupiah. Ya.
Nah, ini adalah contoh orang terikat. Sudah tahu itu salah, ya lakukan juga. Ya. Kemudian dosa itu merusak. Ya. Jadi tidak hanya memperbudak, tapi merusak dan menghancurkan. Ya. Saudara sekalian, dosa itu menghancurkan orang yang berbuat dosa, tapi nggak stop di situ. Orang yang di sekitarnya pun ikut menanggung konsekuensi daripada dosa seseorang. Tak ada yang bilang gini, kalau gitu nggak adil dong Pak, nggak berbuat tapi kena juga. Itu namanya dosa. Ya, dia bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar. Daud dan Batsheba. Daud itu dikuasai oleh hawa nafsunya, ya. Tapi yang mengalami konsekuensi daripada dosanya itu siapa? Keluarganya juga mengalami hal yang demikian. Nah, kenapa Tuhan itu tidak menolong? Tuhan itu menolong. Menolong iya, Tuhan itu menolong. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peringatan dari anak buah Daud, itu istri orang. Tapi Daud tidak mendengar peringatan tersebut. Ya. Jadi saudara sekalian, kenapa Tuhan tidak menghentikan Daud? Kayak itu pilihan bebas manusia untuk dia itu mau dengar peringatan Tuhan atau tidak. Konsekuensinya harus dia tanggung. Nah, dosa menghancurkan masa kini. Hidup saat ini. Keluarga hancur, karier hancur, kesehatan hancur, bisnis hancur, pelayanan hancur. Tapi dosa tidak berhenti di situ. Dosa itu juga menghancurkan masa depan dari orang yang berdosa itu. Maksud saya begini, di dunia akan datang, ya. Kalau orang tidak bertobat dari dosanya, sampai ke dunia yang akan datang. Kalau dia nggak bereskan dosanya, dia nggak datang kepada Tuhan minta pengampunan, maka dosanya itu saudara sekalian akan membawa dia untuk terima kematian kekal. Jadi saudara terkasih, maka kita perlu perhatikan solusi daripada masalah dosa ini. Manusia terikat, diperbudak oleh dosa, tidak merdeka sama sekali. Solusinya apa? Solusinya begini, ya. Ya itu saudara sekalian, kalau saudara tanya sama orang-orang, gimana cara jalan keluar dari dosa? Menurut manusia, salahkan orang lain, itu jalan keluarnya. Dengan demikian, rasa bersalah hilang. Salahkan masa kecilmu. Ya. Atau, kita anggap begini, orangnya dikasih informasi aja, ya, atau dididik lebih keras, atau ada yang usul gini, hilangkan aja kata dosa. Ya. Kalau kata dosa itu hilang, artinya dosa juga hilang. Itu rada ngawur. Tapi Tuhan Yesus berikan kita jalan keluar, saudara sekalian. Ya, kita katanya harus mengetahui kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ini jalan keluarnya, saudara sekalian. Kita perlu terima kebenaran yang akan memerdekakan kita. Ya. Nah, dari mana kita temukan kebenaran tersebut? Coba kita perhatikan ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara terkasih, kita akan mengenal kebenaran kalau kita ini tetap berdiam dalam firman-Nya. Berdiam dalam firman artinya ya bahasa lainnya tidak keluar dari firman, tetap dalam firman. Jadi firman itu memimpin kita. Nah, apa kebenaran yang kita terima dari firman Yesus? Yaitu jalan keluar dari perbudakan dan penghancuran karena dosa. Ya, pada akhirnya saudara sekalian, Tuhan itu memberikan kepada kita satu jalan keluar untuk kita lepas dari semua ini ya, yaitu bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib itu menghancurkan kuasa dosa dan kuasa maut. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Ya. Jadi jawaban terhadap masalah dosa dalam hidup kita adalah darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Tidak hanya itu, semua ikatan dosa itu dilepaskan dari hidup kita. Kita tidak lagi terikat, kita orang yang merdeka. Ya, sebab kata Galatia, jikalau anak memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh sudah merdeka. Kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara terkasih, ada satu kuasa yang sanggup mengalahkan semua ikatan dosa dalam hidup saudara dan saya, yaitu kuasa darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Yesus itu adalah jalan keluar dari masalah inti umat manusia, yaitu dosa. Darahnya menyucikan kita, tapi juga rohnya, saudara sekalian, memberi kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita dilepaskan dari berbagai dosa. Saudara terkasih, segala dosa kita, tidak ada satupun yang terkecuali. Tapi kita perlu datang dan bertobat dan mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni oleh Tuhan Yesus. Asal kita mau datang, rendahkan hati kita, dan terima. Saudara terkasih, saya ajak saudara sekalian pada saat ini, untuk kita pada hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Terutama jika saudara mengalami pergumulan tentang dosa dalam hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan dan terima pengampunan dari Tuhan. Beberapa kita perlu barangkali membuat suatu pengakuan di depan manusia. Orang-orang tertentu yang bisa dipercaya. Saudara bisa cerita kepada mereka tentang pergumulan saudara, supaya didoakan untuk lepas daripada cengkeraman dosa. Tapi pertama-tama, datanglah kepada Tuhan dan terima pengampunan dari Tuhan untuk dosa-dosa kita sekalian. Maka saudara pada saat ini, terutama saudara yang merasa terikat oleh dosa, untuk datang kepada Tuhan dan kita terima kemerdekaan yang daripada Tuhan Yesus. Jika saudara mau, saudara sekalian, saya undang saudara untuk kita sama-sama datang kepada Dia dan kita akan berdoa. Saya undang saudara buat bangkit diri, kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, lihat setiap kami yang berdiri pada saat ini Tuhan. Kami mengakui kelemahan kami, mengakui kekurangan kami, mengakui kenajisan kami Tuhan. Mengakui Tuhan kami tidak berdaya menghadapi dosa ini Tuhan, yang begitu mengikat kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dalam segala kelemahan kami, dengan kerendahan hati kami untuk mengakui kami tidak berdaya. Kami mau, tapi kami tidak sanggup untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami yang tidak berdaya ini, ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan biar darah-Mu pertama-tama menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, basuhlah kami oleh darah-Mu Tuhan. Sucikan kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Bersihkanlah kami, ya Tuhan, sebersih-bersihnya dengan darah yang berharga itu. Lalu Tuhan Yesus, setelah Engkau mengampuni dosa kami, hamba berdoa, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk lepas cengkeraman dosa, mampukan kami untuk hidup kudus dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Nyatakanlah pada hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Kuasa Roh bekerja memampukan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Barangkali kami masih akan terus bergumul, terseok-seok sepanjang jalan, tapi satu hal Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kami akan tiba di garis akhir dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami yang mengalami berbagai penderitaan karena dosa orang lain. Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Nyatakan karya kesembuhan yang ajaib atas kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Sembuhkan Tuhan Yesus hubungan yang rusak karena dosa ya Tuhan. Sembuhkan rumah tangga yang goyang dan retak karena dosa ya Tuhan. Ampuni mereka yang berdosa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan terjadi atas rumah tangga yang retak karena dosa. Tuhan Yesus, nyatakan kesembuhan bagi mereka yang terikat ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sembuhkan terus Tuhan Yesus, tidak hanya rumah tangga kami, sembuhkan juga keuangan kami, karier kami, bisnis kami, pelayanan kami. Sembuhkan Tuhan masa depan kami Tuhan. Nyatakanlah karya yang indah atas hidup kami dalam nama Yesus. Terima kasih
Tuhan, terima kasih kami pada hari ini Tuhan juga mendoakan bangsa negara kami. Memohonkan juga Tuhan Engkau boleh menyatakan hari-hari ini Tuhan, pertolongan-Mu atas Indonesia. Sembuhkanlah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tidak hanya itu Tuhan, kami juga berdoa ada banyak orang boleh memperoleh pengampunan dosa yang tersedia dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ada banyak mereka yang sedang bingung mencari-cari kebenaran, mencari-cari juru selamat, maka kiranya Engkau Tuhan Yesus, juru selamat dunia, dinyatakan atas hidup banyak orang pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini Tuhan. Agung sungguh karya-Mu di kayu salib atas kami semua. Kubur yang kosong menjadi tanda bagi kami akan kuasa yang sanggup mengalahkan apapun juga. Kami bersyukur, berterima kasih hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Atas bangsa kami sekali lagi Tuhan. Di ulang tahun bangsa kami yang ke-76, kami memohonkan berkat Tuhan atas Indonesia. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan atas bangsa kami. Tapi kami bahkan juga berdoa tahun-tahun yang akan datang, di mana Tuhan Kau boleh canangkan berkat yang besar atas bangsa kami. Terlebih Tuhan, keselamatan yang terjadi atas Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur dan serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tim Praise and Worship, berkati tim media yang sudah bekerja keras untuk ibadah ini Tuhan. Berkati mereka berulang tahun, sepanjang minggu yang sudah lalu juga Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih, dan sekarang ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas kami yang beribadah pada hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.